Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang lingkaran dan juga garis singgung. Oke, yang pertama kita pahami dulu terlebih tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan dia tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Misalkan kita gambarkan ada lingkaran, kemudian kita bikin garis tengahnya ya. Ini juga. Oke. Kemudian lingkaran tersebut itu dipotong, jadi ada suatu garis memotong di suatu titik, misalkan di sini titik A. Kemudian dia akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi kalau kalian menarik garis di sini, itu dia akan tegak lurus. Nah, inilah yang disebut sebagai garis singgung. Si A ini kita namakan titik singgung. Paham ya? Jadi kalau garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran di suatu titik, yaitu titik A, dan dia itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi, kesimpulannya adalah pada setiap titik singgung, maka sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung itu besarnya adalah 90 derajat. Selanjutnya ada juga yang namanya garis sekan. Garis sekan itu adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik. Selanjutnya, di sini Rani dan Nyoman itu mempelajari lebih lanjut tentang garis singgung lingkaran. Mereka menggambar garis singgung dari titik P ke lingkaran A. Oke, jadi A ke B itu kita sebut sebagai garis singgung juga. A ke P juga sama-sama dengan garis singgung. Nah, selanjutnya kemudian Rani ingat teorema Thales sehingga ia menduga ada sebuah lingkaran yang dapat digambarkan melalui titik A, B, P. Nah, setelah dia ingat teorema Thales, dia membuat satu titik lagi nih yang namanya titik C. Ya. Selanjutnya, tariklah ruas garis dari titik P ke setiap titik potong kedua lingkaran. Tentukan garis PB. Garis PB berarti yang ini. Itu merupakan garis singgung atau garis sekan. Jadi kan ini ada lingkaran yang kecil nih, ya kan? Garis P ke B, coba kalian fokus ke lingkaran yang kecil. Garis PB itu menurut kalian garis singgung atau garis sekan? Ingat kalau garis singgung itu adalah garis yang memotong lingkaran pada suatu titik dan dia tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi kira-kira garis PB itu kan PB kan itu ada di dalam lingkaran kecil ya. Ingat nggak kemarin ada istilah yang namanya tali busur. Tali busur itu misalkan busurnya tuh ini AB gitu ya. Tali busur tuh yang ini. Ya kan? Ingat kan? Jadi kalau secara pengertian tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, sehingga untuk PB itu merupakan garis tekan. Kalau kalian fokuskan ke titik lingkaran kecil, itu kalian bisa ngeh kalau PB itu memotong dua titik di dalam lingkaran. Kemudian PC yang ini, PC juga sama ya. Dia masuk ke dalam lingkaran yang kecil, itu juga merupakan garis sekan. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah sudut ABP. Sudut ABP ini besarnya adalah 90 derajat karena siku-siku. Kemudian ACP. Oke, ACP kalau kalian lihat itu juga sama sudutnya 90 derajat. Ya kan? Karena kalau misalkan kalian hubungkan titik-titiknya itu akan membentuk suatu persegi di mana sisi-sisinya itu mereka akan sama.
Kemudian tunjukkan bahwa sudut ABP kongruen dengan ACP. Oke, ingat kongruen itu apa? Kongruen itu ketika sisinya sama, sudutnya juga sama. Nah, kalau kalian lihat, ABP itu sudutnya 90, ACP juga 90, kemudian panjang sisi-sisinya mereka juga sama. Sehingga kongruen. Maka, akibatnya panjang PB itu yang mana? Panjang PB terhadap panjang PC, panjang PB terhadap panjang PC itu berarti sama ya. Maka kita bisa isi di sini bahwa panjangnya itu akan sama. Kemudian sudut APB sama APC besarnya adalah 90 derajat. Kemudian dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat sebanyak satu buah garis sebanyak titik-titik buah garis singgung yang panjangnya titik-titik. Oke, kita lihat lagi lingkarannya. Jadi, dari sebuah titik di luar lingkaran, oke, dapat dibuat sebanyak titik-titik buah garis singgung yang panjangnya titik-titik. Oke, jadi dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat sebanyak 2 buah garis singgung ya. Yang ini sama yang sini. 2 garis singgung yang panjangnya sama. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk persamaan garis singgung lingkaran atau kita singkat sebagai PGS. Yang pertama, PGS satu titik di luar lingkaran. Nah, ini langsung aja contoh ke soal. Di sini maksudnya satu titik di luar lingkaran tuh yang titik P ini ya. Oke, jadi kalau PGS-nya itu ada satu titik di luar lingkaran, kalian bisa menggunakan rumus dari Pythagoras. Masih ingat? Mungkin kita sekilas bahas. Jadi kalau Pythagoras itu ada sebuah segitiga, yang satunya adalah sudutnya siku-siku, kemudian ini namanya sisi miring, kemudian ini sisi tegak lainnya. Nah, kita punya rumus Pythagoras di mana sisi miring itu sama dengan akar dari kedua sisi yang tegak. Sisi, misalkan kita simbolkan pakai ini aja ya, pakai simbol ini misalkan C, ini A, ini B. Buat mencari C, maka A kuadrat itu akan ditambah dengan B kuadrat. Nah, seperti ini. Ini namanya rumus Pythagoras. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam soal. Jika jari-jari lingkaran itu adalah 7 cm, berarti di sini titik P itu berjarak 25 cm dari titik A. Ini 25 ya. Yang ditanyakan adalah garis PB-nya. Oke, karena ini merupakan garis singgung, otomatis di sini itu dia tegak lurus. Sehingga untuk mencari PB itu kalian bisa menggunakan Pythagoras. Maka sisi PB sama dengan akar dari ini AP kuadrat dikurangi BA kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena sisi miringnya itu yang ini, bukan yang PB-nya. Sehingga AP berarti 25 kuadrat dikurangi dengan BA 7 kuadrat. Sama dengan, kita hitung dulu, 25 kuadrat itu berarti berapa? 25 kali 25, 625 ya. Dikurangi 49. Nanti didapatkan akar dari 576. Nah, akar 576 ini bisa nggak? Atau jawabannya koma? 24 ya. 24 cm. Jadi, panjang garis singgung PB itu adalah 24 cm. Selanjutnya, untuk persamaan garis singgung bentuk layang-layang. Jadi, BD sama CD itu adalah garis singgung lingkaran A. Kemudian BAC-nya 147. BAC itu segini ya. Kemudian kalau kalian lihat, itu ini kan garis singgung, berarti siku-siku ya 90. Oke.
karena yang ditanyakan adalah besar sudut BDC. BDC berarti yang ini. Oke, jadi yang perlu kita tahu, sudut dari layang-layang itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, kita sudah tahu masing-masing ketiga sudut, sisanya satu sudut. Sudut di D ini yang belum kita tahu. Maka, sudut BDC itu adalah 360 dikurangi 90 ditambah 147 ditambah 90 lagi. Berarti 360 dikurangi berapa? Kita hitung dulu. 90 tambah 90 180 ditambah 147 berarti 327. Kita kurangi dengan 360 berarti nanti dapat sudutnya adalah 33 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung tapi yang persekutuan luar, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ditanyakan rumus, itu adalah AB sama dengan OP kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu. Untuk AB nya sendiri itu adalah garis singgung persekutuan luar, kita singkat aja ya. Kemudian OP itu adalah jarak kedua pusat lingkaran ya, itu kan pusat titik lingkaran kecil sama lingkaran yang besar. Kemudian kalau R-nya itu berarti jari-jari untuk lingkaran yang besar, sedangkan R yang kecil itu jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan kalau misalkan kita bicara tentang persekutuan dalam, itu bentuknya kayak gini. Jadi AB-nya itu menyilang ke dalam ya. Kita punya rumus AB sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi R ditambah R kecil kuadrat. Bedanya apa sama yang luar? Bedanya di mana? Bedanya di jari-jari besar sama yang kecil ya. Itu yang satu di plus, yang satu di min. Oke. Secara deskripsinya OP itu apa, R itu apa, dan lain sebagainya itu masih sama ya. Langsung saja kita latihan soal. Dua buah lingkaran memiliki panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, Pak, persamaan garis singgung persekutuan luar ya, kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada lingkaran yang besar, kemudian yang sini ada lingkaran yang kecil. Kemudian karena persekutuan luar dengan jarak kedua titik pusatnya adalah 26. Oke, ini pusat yang besar, ini pusat yang kecil. Kemudian jaraknya adalah 26 cm. Panjang jari-jari lingkaran besarnya adalah 18. Maka jari-jari lingkaran yang kecil adalah titik-titik. Oke. Kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi kita sudah gambar yang pusatnya, jarak pusat, kemudian persekutuan luarnya kita gambarkan sini ya. Oke, kemudian ada R besar, ada R kecil. Kemudian garis persekutuan luarnya 24 cm, berarti di sini. Panjang jari-jari besarnya 18, berarti di sini. Yang ditanya adalah R kecil. Oke. Tadi kita punya rumus untuk persekutuan luar itu adalah AB kuadrat sama dengan OP kuadrat min R kuadrat. Gini ya. Tapi kan tadi bentuknya akar. Nah, AB kan sudah tahu. AB itu berarti yang ini. Nah, AB-nya kan sudah tahu 24 kuadrat. Kemudian OP-nya berarti 26 kuadrat. Dikurangi 18 dikurangi R kuadrat. Menjadi 676 sama dengan 576 dikurangi 18 dikurangi R kuadrat. Kita pindah ruas. Menjadi 18 min R kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. Jadi ininya pindah ke kiri, ini pindah ke sini. Sebentar.
Ini kebalik ya. 57624 itu adalah 576. 26 kuadratnya itu adalah 676. Oke. Kemudian 18 min R itu sama dengan akar dari 100, kuadratnya hilang. Sehingga 18 min R sama dengan 10, min R sama dengan min 8. Jadi nanti dapat R-nya adalah 8 cm. Berarti yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil adalah 10 dan 5. Berarti sini 10, di sini 5. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 25. Kedua pusat itu berarti ini 25 cm. Yang ditanyakan adalah AB. Nah, kita punya rumus AB itu akar dari OP kuadrat min R ditambah R kuadrat. Kita masukkan OP-nya itu berarti 25 kuadrat dikurangi R besarnya 10 ditambah R kecil kuadrat. Berarti 25 adalah 625 dikurangi 15 kuadrat ya, 225 sama dengan akar dari 400, berarti 20. Maka AB-nya adalah 20. Dadu.